Oke, yang lain mana nih? Ketiduran atau enggak nih? Kalau di kelas ketahuan ketiduran, kalau di sini nggak ketahuan. Ya, sebelum memulai, saya minta tolong Yulia untuk dipimpin berdoa teman-temannya. Dipimpin doa ya Pak. Ya, silakan. Sebelum memulai perkuliahan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Baik, kita sudah sampai pada pertemuan ke-6. Mohon maaf tadi baru teringat untuk mengirimkan bahan materinya. Sebetulnya dari kemarin itu sudah mau ngirim, tapi pas pada saat ada kegiatan akhirnya kelupaan. Dan dari tadi pagi rapat itu ya, ada dari tim bencana, kemudian ada rencana kita juga akan mengadakan seminar internasional. Pas pada saat itu baru ingat tadi. Ya, sebetulnya materi ke-6 ini itu lanjutan dari materi ke-5 kemarin, sudah mulai masuk pada penggunaan metode numerik ya. Kemarin kita sudah belajar untuk biseksi dengan iterasi sederhana. Oh ya, sebelum masuk ke saya lanjutkan, saya ingatkan ya, kita kan sudah pertemuan ke-6 sehingga nanti tinggal 2 kali lagi UTS. Nah, nanti ketika UTS ya ikutilah prosedur yang sesuai yang ditentukan ya, jangan sampai nanti dianulir gitu ya, kayak kemarin itu ada di kelas saya itu satu dianulir gara-gara nggak mengambil soal atau nggak check in di depan, tapi bisa mengumpulkan hasilnya itu ya. Jadi tetap diikuti, kalau ada kendala segera lapor ke PHK. Dan sebetulnya juga kami juga dari dosen pengampu sendiri tidak bisa ngapa-ngapain ya, kalau memang kita nggak dikasih jawabannya ya kita nggak bisa meriksa gitu, jadi kita nggak bisa dapat hasilnya, akhirnya ya nggak ada nilainya gitu. Ya mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan untuk mengerjakan soal-soal nanti ya UTS. Oke, sebelum lanjut mau ditanyakan terkait dengan yang tugasnya kemarin yang sudah dicoba. Izin bertanya Pak, kira-kira Ya bagaimana ya silakan. Pak kita bisa mendapatkan persamaan yang lebih menjamin bahwa hasil X-nya itu akan konvergen gitu Pak? Apakah ada ciri-cirinya atau bagaimana ya Pak? Ya, terima kasih Isa Fikri. Ini kayaknya punya indera keenam ini. Jadi ini nanti akan kita bahas di pertemuan ini ya. Nanti akan kita bahas ya. Kemarin kan kita masih iterasi sederhana ya. Itu namanya juga sederhana. Jadi ya masih banyak keterbatasan. Namun demikian iterasi sederhana itu sebenarnya menjadi dasar ya. Dasar nanti kita menuju ke iterasi konvergen. Nanti ada. Ya, selain itu mungkin secara teknis nanti kita akan jawab di materi. Nanti kalau masih kurang terjawab ya nanti silakan lagi. Nah, sebenarnya kita hanya membuat formulanya, kemudian formula tersebut kita masukkan di dalam Excel. Itu nanti kan bisa di copy paste rumus. Nah, kita tinggal terapkan. Nah, tinggal hasilnya ya. Hasilnya saya sempat lihat itu ada yang NA, maksudnya yang memang terjadi overflow ya. Jadi tergantung juga, ada yang lebih dari 250 sekian, ada juga yang cuma sampai di 120 sekian. Nah, itu kan tergantung dari yang kemarin kita pelajari terkait dengan floating point ya. Jadi apakah menggunakan single format atau double format ya. Kalau misalkan kita menggunakan mungkin Windows-nya 64 atau 64 lah, sekarang Windows-nya udah 64. Tapi ketika kita menggunakan Excel yang 32 bit, ya tentunya batasnya di situ nanti cuma sampai di 120 sekian gitu ya. Terus kemudian
error NA. Nah, itu kemarin ketika memang makanya ketika kita mau melakukan iterasi dan di situ ada nilai yang sangat besar ya, menggunakan nilai-nilai yang besar, nah itu kita perlu memikirkan hal tersebut ya terkait dengan floating point. Ya penggunaan 64 bit tentunya mempunyai kelebihan ya dibandingkan yang 32 bit karena di situ bisa menyimpan angka signifikan yang lebih banyak, kemudian juga untuk eksponennya juga lebih banyak. Jadi dia bisa lebih menampung angka yang kita operasikan. Nah, itu gunanya kemarin kita sedikit mempelajari terkait dengan floating point. Nah, oke saya lanjutkan ya. Sudah terlihat share screen saya? Sudah, Pak. Ya. Sudah slideshow? Sudah slideshow ya? Oke. Baik, sebelumnya ini ada review sedikit ya terkait dengan yang kemarin kita pelajari metode iterasi ya. Intinya inti dari metode iterasi itu adalah dia mengaproksimasi ya dari barisan mulai dari X0, X1, X2, X3 di mana proses yang efektif nanti dia akan makin lama makin mendekati akar dari alfa. Di sini ada kata-kata proses yang efektif ya. Ada juga memungkinkan juga kalau prosesnya itu tidak efektif yang seperti apa itu nanti kita akan lihat. Nah, proses tersebut ya metode iterasi itu sebetulnya membutuhkan dua masukan. Yaitu yang pertama adalah nilai dari X0-nya, aproksimasi awal atau initial value ya, nilai awal yang kita tentukan ya. Dan juga metode atau formula untuk memperoleh aproksimasi dari Xn plus 1-nya ya, yang dibuat dari formula membuat fungsi dari X itu sendiri ya dengan menyamadengankan 0 dari Fx-nya itu. Ya, dari dua itu nanti maka akan kita lakukan, kita akan dapatkan barisan-barisan X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, barisan tersebut ya tentunya bisa konvergen, bisa juga divergen seperti yang sudah kalian coba. Sangat tergantung dari nilai X0 dan juga metode atau formula yang digunakan. Ya, yang digunakan untuk mengaproksimasi tersebut. Nah, itu kalau sederhana makanya kita masih istilahnya coba-coba kemarin. Nah, sekarang kemarin itu kita bagi ya untuk iterasi itu ada dua, iterasi sederhana dan iterasi konvergen. Ini nanti yang akan kita lihat adalah yang iterasi konvergen. Yang sederhana sudah cukup ya, sudah dipraktekkan juga. Nah, sebelum ke sana ya, iterasi yang konvergen, ini kemarin contoh yang pertemuan sebelumnya ya, sekedar diingat aja bentuk persamaannya adalah seperti ini dan digambarkan grafiknya adalah seperti ini. Nah, ketika menggunakan formula ya, metode yang digunakan adalah menggunakan yang ini. Jadi dibentuk Fx-nya itu adalah 2/7 kalikan X pangkat 3 plus 1. Nah, kemudian kita buat sketsa grafiknya misalkan dari yang ini. Nah, kita bisa lihat bahwa akar positif itu terletak antara 0 dan 1. Dan yang lainnya terletak di antara 1 dan 2. Nah, untuk nilai akar yang berada di 0,1, kemarin kita gunakan formula ini. Dan hasilnya adalah konvergen ya. Ini adalah tabel penghitungannya. Ya, kemarin kalian sudah coba ya, ini konvergen. Jadi nilainya kalau menggunakan 3 digit di belakang koma itu 0,293 itu sudah konvergen. Nah, sehingga untuk X yang ditetapkan X0 itu adalah 1, kemudian menggunakan formula ini cocok gitu ya, artinya konvergen. Nah, kemudian ini adalah teorema untuk iterasi konvergen. Jadi iterasi konvergen itu yang mempunyai nanti ada jaminan bahwa dia nanti akan konvergen. Jadi untuk yang penyelesaian X sama dengan Fx ya, kita buat X itu dari Fx oleh formula iterasi ini ya, menggunakan formula iterasi ini akan konvergen ke akarnya bila, nah ini syaratnya adalah turunan dari yang kita bentuk metode tadi, formula tadi itu dalam tanda mutlak ya, bisa positif bisa negatif, itu kurang dari 1. Ya artinya antara -1 sampai dengan 1 ya. Nah, itu dia akan formula tersebut akan
menghasilkan iterasi yang konvergen, ya. Nah, ini teoremanya, ya, dasar teoremanya. Jadi misalkan kita itu mempunyai, ya, alfa itu misalkan akar dari persamaan ini fx sama dengan 0, ya, dan i adalah interval yang memuat titik x sama dengan alfa. Misalkan x itu sama dengan alfa, ya, ya, titik yang akar tadi itu. Nah, kemudian misalkan fx dan f aksen x, jadi yang formula tadi yang kita tetapkan itu, dan turunannya itu kontinu di dalam interval tersebut, ya, dengan fx itu didefinisikan dari ini, ya, didefinisikan dari yang kita bentuk itu tadi, yang ekuivalen dari dengan fx sama dengan 0, ya, maka jika dia memenuhi syarat ini, turunannya itu adalah dalam tanda mutlak kurang dari 1 untuk setiap x di dalam i. Jadi untuk setiap x dalam i, barisan dari aproksimasi x0, x1, x2 dan seterusnya yang didefinisikan oleh ini, ya, metode tadi, formula metode tadi, xn plus 1 itu dia diperoleh dari fungsi dari xn, ya. Jadi fungsi dari x sebelumnya. Misalkan x sekarang adalah fungsi dari x sebelumnya. Akan konvergen ke akarnya alfa dengan aproksimasi awal x0 dipilih dalam interval i. Jadi kalau x0 itu tadi, ya, kita pilih dalam interval i tadi, di mana interval i tadi itu menjamin semua nilainya itu adalah menghasilkan ketika kita masukkan di dalam fungsi turunan dari fungsi yang kita gunakan, formula yang kita gunakan, itu nilainya dalam tanda mutlak kurang dari 1. Nah, itu maka dia akan terjadi, kita akan peroleh iterasi yang konvergen. Nah, berarti ada syarat. Syaratnya apa? Syaratnya kita perlu mengecek, ya, turunannya, ya, membuat fungsi turunannya. Ya, kalau kemarin yang sederhana kan nggak perlu, pokoknya coba-coba saja gitu. Nah, di sini untuk yang iterasi konvergen sudah ada tambahan syarat, yaitu turunannya itu yang kita gunakan itu adalah dalam tanda mutlak kurang dari 1. Nah, secara geometris, metode iterasi konvergen dapat direpresentasikan seperti ini. Dipresentasikan seperti ini, ya. Yang sebelah sini itu adalah yang konvergen, ya. Dan jadi dimulai dari sini x0-nya, kemudian dia akan membentuk menuju ke satu titik tengah ini. Nah, ini adalah yang konvergen. Nah, ini fungsinya adalah fungsi sebenarnya x sama dengan fx, ya. Nah, kemudian kalau divergen itu seperti ini, ya, bentuknya divergen. Semakin lama semakin membesar. Nah, kemudian ada syarat konvergensinya. Nah, ini lebih mendetail lagi yang dari tadi itu, lebih didetailkan lagi, ya. Misalkan kita punya range-nya itu adalah I itu adalah dalam interval tertutup, untuk yang batas bawahnya itu S min H dan batas atasnya adalah S plus H, ya. Jadi di sini S ini adalah titik tetapnya. Titik tetapnya, maka jika turunannya ini beda notasi saja. Tadi harusnya F besar, di sini G. Jadi jika turunan fungsi yang kita gunakan itu kurang dari antara 0 sampai dengan 1 untuk setiap X, ya, maka iterasi yang dihasilkan untuk X interval, masuk elemen dari interval, ya. Pokoknya untuk X yang di dalam interval tersebut, maka iterasi akan konvergen monoton, ya. Kemudian jika dia antara -1 sampai dengan 0, ya, untuk setiap X elemen dari interval tersebut, di dalam interval tersebut, iterasi akan konvergen berosilasi, ya. Sedangkan jika dia turunannya itu adalah lebih besar dari 1 untuk setiap X, ya, elemen I, ya, maka iterasi divergen monoton. Nah, kalau dia kurang dari -1 turunannya itu untuk setiap X elemen dari I, maka iterasinya divergen berosilasi. Nah, di sini ada konvergen monoton dan konvergen berosilasi. Dan divergen monoton, divergen berosilasi. Nah, kalau yang berosilasi itu seperti ini, ya. Jadi ini berosilasi, ini konvergen yang berosilasi. Jadi butuh waktu untuk mencapai titiknya. Ini juga begitu, ya, divergen yang berosilasi. Jadi seakan-akan dia turun, mendekati, tapi naik lagi, turun lagi, naik lagi gitu. Tapi makin lama tetap makin naik. Nah, terus kalau yang sebentar, dari pulpen tadi mana?
Nah, kalau yang konvergen yang monoton itu kalau bisa digambarkan seperti ini sih prosesnya. Ya, misalkan ini adalah X0-nya. Ya, ini X0. Nah, kemudian ini kita panah. Oh. Nah, dia itu prosesnya begini. Nah, makin lama makin ini. Langsung dia menurun terus gitu ya, menurun terus sehingga dia menuju ke satu titik. Jadi lebih cepat kalau monoton ya. Demikian juga kalau yang divergen yang kemarin kan ada ya, kalian yang dicoba itu ada yang mengalami divergen yang berosilasi dan juga ada yang divergen yang monoton ya. Monoton kemarin misalkan seperti ini. Yang penting tahu ya, jelek apa-apa ya karena saya ngambang ini nulisnya. Nah, Nah, ini dia semakin lama langsung meningkat, semakin cepat gitu tinggi, besar nilainya sehingga dia nilainya bisa mencapai overflow itu lebih cepat gitu ya. Itu yang perbedaannya apakah dia konvergen, monoton ataupun yang berosilasi. Demikian juga untuk yang divergen. Jadi lebih cepat yang monoton untuk mencapai apakah itu konvergen ataupun yang divergen. Nah, kemudian dengan menggunakan persamaan yang tadi, misalkan kita menggunakan formula iteratifnya itu ini yang pertama tadi ya. Ya, maka formula iteratif yang 2.5 itu, yang 2/7 X maka 3+1 itu tadi, turunannya kan sama dengan ini ya. Kita dapatkan turunannya ini. Nah, turunannya ini ya, dia untuk turunannya itu kurang dari 1 ya. Itu untuk nilai X di dalam interval 0 sampai dengan 1 ya. Dia akan menghasilkan nilai yang kurang dari 1. Nah, dengan demikian formula tersebut dapat digunakan dengan nilai awal ya X0 sembarang di dalam interval guna menentukan akar tersebut. Ya, proses iterasi pasti akan konvergen. Ya, nanti akan kita lihat bentuknya seperti apa. Jadi ketika kita tetapkan X0-nya itu antara 0 sampai dengan 1 ya. Ini dalam tanda tertutup sehingga 0 dan 1-nya termasuk ya. Itu bisa menghasilkan iterasi yang konvergen. Kemarin kan misalkan kita tetapkan 1 ya, konvergen. Kita tetapkan 0, dia konvergen juga gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi andaikan kita memilih X0-nya ya, untuk X0-nya itu kita misalkan pilih 0,2928 ya. Sehingga untuk F aksennya itu kita bisa hitung nilainya adalah 0,0735 yang jauh lebih kecil dari 1. Nah, proses iterasinya akan menjadi sangat cepat. Jadi lebih cepat karena dia mendekati 0. Nah, tetapi untuk nilai akar lain ya, misalkan alfa yang menyatakan akar positif terbesar. Akar positif terbesarnya adalah 1,7 misalkan. Nah, formula iteratif yang menggunakan 2,5 ini, yang formula tadi itu, dia akan memberikan ya nilai turunannya itu adalah lebih dari 1 untuk semua X yang lebih dari 1,7. Nah, oleh karena itu kalau kita memilih X0-nya itu adalah 1,7, dia akan divergen. Ya, jadi dia kalau kita nggak pas memilihnya ya pasti nanti divergen. Nah, kemudian ada juga untuk formula iteratif yang 2.6 ya, formula iteratif lainnya yang bentuknya adalah seperti ini ya. Formulanya F2, diberikan nama fungsinya F2. Nah, karena turunnya kan sebagai ini ya, turunan dari formula iteratif 2.6 itu adalah yang sebelah sini ya. Dapat diperiksa bahwa untuk tiap X di dalam interval 0 sampai dengan setengah itu akan diperoleh turunan dari formula iteratifnya itu yang lebih dari 1 ya, dalam tanda mutlak. Jadi formula iteratif tersebut tidak bisa dipakai untuk menentukan nilai akar dalam interval tersebut. Misalkan kita kalau pilih X0-nya sama dengan 1, proses iterasi tersebut tidak konvergen ke akar.
Jadi proses ini diperlihatkan pada gambar ini 2.7 nanti ya. Tetapi dapat ditunjukkan bahwa ya ketika dia di antara X itu di antara 3/2 sampai dengan 2 ya, untuk setiap nilai X0 di dalam interval tersebut, maka formula iteratif 2.6 ini ya, dia akan menghasilkan turunannya kurang dari 1 dalam tanda mutlak. Ya, sehingga dia akan memberikan proses yang konvergen ke akar persamaan yang diberikan. Nah, kita peroleh hasil yang konvergen ke akar persamaan tersebut dengan misalkan nilai X0-nya kita tetapkan 2 gitu. Nah, ini yang 2.8. Jadi 2.8 ini nanti konvergen ya. 2.7 enggak konvergen. Tuh, hasilnya ya. Untuk formula iteratif yang ketiga, ya ini ada yang ketiga lagi ya. Dia juga dia akan dilihat intervalnya di mana dia memberikan apakah dia memberikan turunan yang lebih besar dari 1 atau kurang dari 1. Intinya kalau dia lebih besar 1, maka dia akan divergen ya. Kalau kurang dari 1, maka dia akan konvergen. Sama dengan halnya dengan yang tadi. Nah, sehingga setiap formula iteratif itu mempunyai initial value atau X0 yang berbeda-beda ya. Jadi ketika kita menetapkan X0 itu perlu melihat dari turunannya untuk setiap formula iteratif yang digunakan. Dan memang ya begitu, kalau memang ini kan termasuk iteratif itu termasuk metode terbuka ya. Jadi di dalam metode numerik itu ada 2 paling tidak, itu ada metode tertutup dan metode terbuka. Kalau metode tertutup itu yang seperti biseksi kemarin ya, dengan nanti yang akan kita bahas di metode yang terakhir, yaitu regula falsi. Nanti itu juga menggunakan metode tertutup. Nanti bedanya akan kita bisa lihat. Nah, kalau yang iteratif ini, iterasi itu apakah yang sederhana maupun yang konvergen itu sebetulnya termasuk di dalam metode terbuka ya. Jadi di metode terbuka itu ya kita butuhkan adalah initial value X0 ya. Bisa jadi kalau kita salah memilih initial value itu bisa menghasilkan suatu kedivergenan ya. Jadi kita tidak bisa mencapai konvergen. Nah, tentunya itu perlu dideteksi di depan, itu di awal. Nah, ternyata ada syaratnya. Nah, syarat inilah yang kita harus perhatikan supaya kita bisa menghasilkan menghasilkan dari apa yang kita cari dengan menggunakan metode numerik tersebut. Nah, ini juga ada lagi ya untuk formula iteratif yang keempat ya. Sama aturannya. Bentuknya seperti ini ya, bentuk lain ya. Aturannya sama. Ya, ada untuk interval antara 2/7 sampai dengan setengah dengan interval 3/2 sampai dengan 2. Nah, itu masing-masing memberikan hasil yang berbeda. Satunya konvergen, satunya divergen. Nah, kalau ini adalah rangkumannya. Jadi dari beberapa formula iteratif tadi itu yang berkenaan dengan formula ini, ya kita bisa membuat rangkuman formula iterasinya seperti yang sebenarnya kalian sudah coba kemarin. Tetapi kalau kemarin kita belum melihat turunannya ya, kita hanya mempraktekkan saja langsung. Jadi kapan dia nanti akan konvergen dan kapan itu divergen kita bisa deteksi di awal. Namun kemarin belum disampaikan bahwa sebetulnya aturannya adalah ini. Ya, jadi tadi pertanyaan tadi supaya dia menjamin untuk konvergen dari 1 dalam tanda mutlak ya. Turunan di X0 yang dipilih ya, ketika dimasukkan dia kurang dari 1. Jadi ya perlu mencoba-coba gitu kalau mau menggunakan formula yang si A, kalau X0-nya nggak sesuai ya bisa jadi divergen ya. Kalau sudah sesuai berarti dia bisa konvergen ya. Terus saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini diagram alur flowchart untuk proses iterasi ya, metode iterasi konvergen seperti ini. Sebetulnya ini hampir sama ya dengan metode iterasi sederhana. Jadi secara flowchart itu sama saja ya prosesnya. Perbedaannya itu hanya di pengecekan saja antara X0 dan juga nilai awalnya itu ya, dan juga terhadap formula yang akan kita gunakan. Itu saja. Jadi ada pertambahan sebelum
memilih ya, ketika mau memilih formula dan memilih X0 itu ya, memilih X0 dan formula itu tentunya kita lakukan secara manual ya. Kita cek turunannya kemudian kita masukkan nilainya. Ya sebetulnya bisa juga sih kita juga boleh juga dimasukkan di dalam diagram alur ini. Jadi sebelum kita memulai ya membaca nilai X0 dan toleransinya, itu kita kan di situ ada mendefinisikan formula dan juga turunannya ya. Nah, kalau memang itu didefinisikan formula dan turunannya, tentunya kita bisa cek dulu X0 yang digunakan itu apakah kita masukkan di dalam rumus yang turunannya tersebut, apakah dia memenuhi atau tidak gitu ya, atau memenuhi konvergenan atau tidak. Itu bisa diberikan tambahan sebetulnya. Tapi intinya toleransi ya. Sama ya prosesnya hitung X baru itu dihitung dari X lama. Jadi X baru itu merupakan fungsi dari X lama, X sebelumnya ya. Nah, kemudian dibandingkan X yang baru itu terhadap X sebelumnya itu apakah selisihnya sudah kurang dari toleransi? Ya kalau sudah berarti sudah selesai, keluarkan. Dan kalau belum, dia diulang kembali, diupdate lagi. X barunya diupdate dengan menggunakan X lama, kemudian dapat X yang lebih baru lagi, X lebih baru itu dibandingkan dengan yang X baru. Dan seterusnya begitu terus, sampai dengan mencapai. Nah, sebelum masuk ke metode add kan ada pertanyaan terkait dengan ini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Untuk cek ke konvergensi yang tadi, kalau misalnya tepat di angka 0 atau 1 atau bahkan tak terdefinisi, misalnya nanti hasilnya itu 1/0 kan pasti tak terdefinisi ya Pak. Itu termasuk kategori yang mana Pak? Konvergen, divergen atau tidak ada artinya gitu Pak? Ya, pertama kalau tidak terdefinisi. Kalau tidak terdefinisi tentunya kalau tadi itu melihat aturannya bahwa fungsi tersebut dan turunannya itu harus kontinu ya. Syarat kontinu kan harus nggak bisa ya, nggak terdefinisi. Maksudnya misalkan dibagi dengan apa namanya 0 gitu ya, atau mungkin ketemu akar minus gitu ya. Ya kalau tidak terdefinisi berarti dia tidak memenuhi syarat ini. Bentar. Ini ya. Nah, jadi syaratnya adalah fx dan f aksen x-nya itu harus kontinu. Ya, harus kontinu. Jadi kalau tidak terdefinisi, ya nggak bisa nanti dilakukan. Ya karena kan ketika mau menghitung sudah error duluan kan gitu. Ya, jadi dia nggak bisa kalau dia tidak terdefinisi. Harus kontinu ya, syaratnya di dalam interval tersebut. Nah, kemudian apa lagi? Itu ya. Jadi ini adalah syarat. Jadi ketika itu tidak bisa diperoleh, ya berarti dia tidak bisa mencapai konvergen, ya. Tidak bisa menghasilkan hasil yang konvergen. Berarti kan kalau misalnya X0-nya itu 0 dan formulanya misalnya 1/X gitu, berarti X0 yang 0 itu tidak usah dihitung ya Pak? Gimana? Misalkan formulanya 1/X. Lalu X0-nya itu adalah 0. Berarti kan nanti hasilnya misalnya Pak, turunannya itu 1/X gitu, terus X0-nya adalah 0. Kan kalau dihitung jadi tak ada definisi, berarti X0-nya itu nggak usah dipakai buat menghitung. Iya, nggak bisa dipakai. Nggak usah dipakai. Kalau misalnya nilainya yang turunan pertama itu 0 atau 1, itu masuk kategori yang mana Pak? Kalau misalkan turunannya nilainya adalah 0 atau 1. Kalau turunannya 0, itu kan berarti dia apa? Turunannya 0 itu apa? Fungsinya apa? Konstanta. Nah, konstan kan? Konstanta ya. Bisakah X sama dengan suatu konstanta? Mungkin nggak? Ya, kecuali kalau memang itu setelah dimasukkan hasilnya 0 gitu ya. Misalkan turunannya itu X apa ya? Ya, misalkan turunannya adalah X min 2 gitu ya. Misalkan aja turunannya X min 2 dari yang ketetapan. Nah, sedangkan ketika X kita tetapkan 2 gitu ya.
kita tetapkan 2, kan hasil turunannya itu adalah 0 ya. Itu nanti hasilnya seperti apa? Ya, hasilnya saya belum coba juga ya. Kalau ini tadi batasannya apakah ini kan kalau batasannya sih dalam tidak ada tanda sama dengannya ya. Tidak ada tanda sama dengannya. Nanti kita cobalah. Kalau misalkan kalian juga coba ya. Nanti mungkin minggu depan lah kita bahas saja ya. Atau dicoba di situ di Excel-nya kalian. Nanti di Excel-nya kalian diidentifikasi ya turunan dari fungsi yang kalian tetapkan. Nah, kemudian dicoba kalau dia nilainya nanti adalah kita menggunakan X0 ya, X0 di mana nanti menghasilkan turunan yang 0 ataupun 1. Ada yang sudah coba? Saya kemarin nyoba hitung itu jadi divergen apa gitu ya Kak. Terus saya juga pernah ngitung yang konvergen berosilasi tapi ternyata dia divergen. Setelah saya iterasi banyak gitu ternyata dia divergen, padahal diceknya itu konvergen berosilasi. Oh iya. Enggak tahu juga sih Pak, saya salah hitung atau gimana. Ya, jadi ada beberapa kemungkinan ya. Apakah kita menggunakan rumusnya yang salah atau mungkin turunannya ya, membentuk turunannya yang tidak tepat ya. Nanti kita lihat lagi, kalau mau di-share ya boleh kita bahas, kita lihat gitu. Ya, atau nanti kita ini aja lah ya. Kita masing-masing kita cek ya. Nanti kita cek masing-masing, nanti silakan minggu depan kita diskusikan lagi. Intinya ketika dia pas nilainya 0 dan nilainya 1, saya juga belum coba gitu. Seharusnya sih kalau menurut ini ya, kalau menurut dari aturannya ini kan sebetulnya ketika dia 1 ya tidak masuk ya, tetap nanti dia akan turunannya nilainya 1 itu nanti akan enggak tahu ya. Di sini kan atau divergen itu kalau ini ya. Kalau turunannya sama dengan 1 atau 0, ya nggak masuk di sini. Oke, nanti ini aja menjadi catatan. Ada yang sudah mencoba? Tahu hasilnya? Kalau dia tepat 1 atau tepat 0? Ya, kayaknya konvergen Pak, tapi waktu saya iterasi ke bawah gitu error dia. Nggak terhitung gitu. Kalau error berarti divergen dong? Ya, berarti kayaknya divergen Pak. Waktu iterasi ke berapa gitu. Jadi ketika dia nanti membesar, nilainya membesar terus, itu bukan konvergen, itu namanya divergen. Ya, jadi ketika nilainya itu membesar, semakin lama makin besar, makin lama makin besar, terus membesar terus, itu namanya divergen. Jadi kalau konvergen itu menuju ke satu titik ya. Ya, nah nanti kita cobalah, nanti saya coba juga. Saya kemarin belum lihat untuk yang X0 yang pas ya, ketika pas nilainya 0 atau 1. Ya. Ada yang lain mungkin? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pertanyaan saya ada 2, Pak. Yang pertama, kan kondisi terminate itu antara sudah mencapai iterasi ke N atau nilai toleransinya ya, Pak? Ya. Berarti di dalam soal sudah pasti ya Pak diberikan keduanya atau salah satunya. Sedangkan pertanyaan yang kedua, misalnya suatu persamaan punya solusi di X sama dengan 1,2 Pak. Terus saya ambil initial value-nya 0 dan ketemu jawabannya konvergennya di 0, saya ambil initial value-nya 1, terus ketemu jawabannya konvergen di 0,8 Pak. Jadi malah bukannya bergeser ke dekat solusinya, malah menjauh gitu Pak. Solusinya bisa diterima nggak ya Pak kalau seperti itu? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yang pertama dulu ya. Yang pertama itu kan terminate itu ada 2. Apakah jumlah iterasi atau sudah mencapai toleransi ya. Ya, kalau di dalam soal bukan praktek ya. Kalau praktek sesungguhnya sebetulnya oke, saya cerita dulu untuk yang praktek ketika kita mau menerapkan ya. Ketika mau menerapkan suatu metode numerik untuk suatu estimasi, maka batas iterasi itu tidak penting. Yang terpenting adalah batas toleransi. Kenapa? Karena disitulah bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Jadi ketika toleransinya itu mencapai 10 pangkat minus 6 atau 7 ya, artinya sangat kecil ya, itu berarti sudah menjamin bahwa iterasi kita adalah konvergen sehingga angkanya bisa kita gunakan.
ya, bukan dari jumlah iterasi. Nah, jumlah iterasi itu kita gunakan ya selain di soal ya, mungkin juga untuk uji coba. Jadi di awal kita jangan melepas. Jadi tetap dibatasi jumlah iterasi ketika kita praktek ya. Ya kita tetap batasi maksimal jumlah iterasi misalkan 1.000 misalkan. Nah, dari situ kan kita bisa pelajari apakah ada konvergensi atau tidak. Kalau misalkan belum mencapai konvergen, 1.000 itu belum mencapai konvergen. Nah, tetapi ada menuju ke arah sana atau tidak. Jadi untuk evaluasi. Karena takutnya kalau kita loss ya nanti ternyata dia ada kesalahan pemrograman sehingga loopingnya nggak berhenti atau mungkin juga pemasangan dari aturan itu nggak pas, itu bisa jadi seperti itu. Jadi ketika kita praktek ya jumlah iterasi itu hanya digunakan untuk ini menjaga supaya dia tidak looping secara terus-menerus ya. Tidak berhenti gitu ya. Itu untuk jaga itu. Nah, kalau di dalam soal ya tergantung, kalau dimintanya adalah atau ya kita pasti biasanya sih ketika memang sudah biasanya ya di dalam aturan kan atau ya, apakah sudah mencapai jumlah iterasi atau mencapai toleransi. Ya kalau memang sudah kalau dalam bentuk atau ya berarti kita pilih salah satu, mana yang duluan gitu. Apakah tercapai pertama sih toleransi dulu kita lihat ya, toleransinya capai enggak. Kalau enggak ya berarti jangan lebih dari iterasi ke-10 misalkan. Ya sampai iterasi ke-10 saja dan itu hasilnya yang disampaikan bahwa sebetulnya belum mencapai toleransi tetapi sudah mencapai jumlah iterasi maksimum sehingga itu yang digunakan nilainya. Nggak perlu disampaikan, nggak perlu diteruskan gitu ya. Ya karena sebetulnya hanya untuk kalau di dalam soal kan hanya untuk ngetes, yang penting tahu nggak sih gitu maksudnya apa kan. Tapi kalau prakteknya kan nggak mungkin kita hanya sampai 10 iterasi, tentunya lebih dari itu. Ya, jadi kalau dalam bentuk atau, ya mana yang duluan mencapai. Ya, awalnya sih ya tentunya kita lihat dari toleransi dulu. Toleransi belum tercapai, ya sudah iterasi yang maksimum yang kita pedomani. Nah, kalau misalkan sebetulnya yang sebenarnya ini kasus nyata atau ditemukan kasus seperti ini atau hanya mengarang? Yang kedua. Ada, Pak. Ada? Iya. Di mana? Saya soal yang soal, kemarin? Pak. Bukan, Pak. Oh, bukan. Jadi dari soal sendiri ya. Nah, Iya, Pak. sebetulnya tergantung dari fungsinya ya. Kita lihat dulu ya fungsinya. Terus kemudian juga menggunakan apa? Metode iterasi ya. Metode yang dengan iterasi sederhana atau yang konvergen? Sederhana, Pak. Ya iterasi sederhana ya. Iterasi sederhana kita cek dulu ya. Apakah dia memang memenuhi syarat ini atau tidak ya. Kalau dia memenuhi ya ini juga kalau kita lihat dia konvergen ini dalam sudah dijamin benar konvergennya ke 0,8 ya. Soalnya saya penasaran dengan soalnya, kalau memang bisa di-share ya kita share aja, nanti kita coba gitu. Jadi ada kemungkinan ya, beberapa kemungkinan ya, misalkan terjadi kasus seperti itu, dan tentunya kita juga kalau di dalam pemrograman kita juga harus mengecek proses mana yang membuat kesalahan atau ada kemungkinan proses yang tidak sesuai dengan algoritma yang ditentukan misalkan. Nah, ini kalau untuk solusinya memang hanya ada 1,2 atau sebetulnya kemungkinan ada 2? Kalau dari grafiknya cuma 1,2 sekian, Pak. Oh, hanya itu saja satu tok yang di antara angka 1 gitu ya. Nah, itu sudah dicoba mencari turunannya dari fungsi tersebut? Belum, Pak, karena saya juga belum tahu. Oh ya, nanti dicoba ya mencari ini. Terus ini sudah ke iterasi keberapa? 0,8 itu iterasi ke berapa? Kalau nggak salah 37, Pak. 37 ya. Menggunakan metode iterasi biasa ya? Ya, kalau menggunakan iterasi biasa seharusnya tidak terlalu butuh banyak ya untuk menuju ke konvergen.
Ya nanti dilihat lagi terkait dengan perumusannya ya, perumusan dari fungsi yang mungkin juga fungsi yang kita pilih itu nggak pas ya. Ya, fungsi yang kita pilih ya, fungsi yang kita tetapkan ya, bisa jadi nggak pas, nggak cocok dengan ini, sehingga sebetulnya dia belum konvergen, tidak mencapai konvergen. Jadi dari iterasi pertama sampai dengan ke-37 itu memang cenderung menuju ke titik 0,8 atau dia berosilasi tadi. Enggak, Pak. Langsung ke 0,8. Menuju ke sana. 0,8 artinya mulai dari 1 menuju ke 0,8. Itu cukup pendek ya jaraknya. Sedangkan dibutuhkan iterasi sampai dengan 37. Berarti nilainya dari 1 menuju ke 0,8 semua ya. Atau dia sempat naik, sempat turun, sempat naik, sempat turun gitu. Kalau tidak salah, enggak, Pak. Dari 1, 0,9 sampai 0,8. Oh begitu seterusnya. Berarti kayak konvergen monoton ya. Ya. Ya kalau memang bisa di-share, di-sharing saja ya. Mau di-share atau mau dipelajari dulu sendiri? Kalau teman-teman nggak keberatan, boleh Pak di-share. Oh ya, silakan. Kita sama-sama nanti ya, lihat. Sebentar, saya tadi belum host ya. Ya, silakan. Sudah terlihat, Pak? Ya, fungsinya apa? Fungsinya, sebentar. Fungsi aslinya X pangkat 5 plus X pangkat 4 kurang 5 sama dengan 0, Pak. X pangkat 5 plus X pangkat 4 kurang 5 sama dengan 0. X pangkat 5 X pangkat 4 kurang 5 sama dengan 0 ya. Dia berarti ada di 1,2 ya. Solusinya ya. Solusinya di 1,2. Kemudian yang digunakan sebagai bentuk ininya, formula iteratifnya. X sama dengan? Akar 5 dari 5 kurang X pangkat 4, Pak. Oke, kemudian turunannya ini apa berarti? 5 min X pangkat 4 pangkat 1/5 ya. Berarti 1/5 5 X pangkat 4 6/5. Ya, jadi turunannya adalah 1/5 X 1/5. Di mana dicoret? Bisa dicoret nggak? Oke, terus kemudian X0-nya menggunakan 1. Iya, Pak. 1 berarti ini 4. Ya, lebih dari 1 hasil turunannya. Jadi turunannya dari yang dipilih itu tadi kan 1/5 dikalikan, ya kan? 1/5 kan ke depan kan ya turunannya. 1/5 kalikan 5 dikurangi X pangkat 4 pangkat 6/5, ya enggak? Turunannya. Turunan dari ini. Ya kan? Nah, di dalamnya itu ada 4 ya. 4 pangkat 6/5 itu sama dengan berapa? Coba di situ dihitung.
Pak, boleh diulang, Pak? 4 pangkat 6/5. X-nya kan 1 kan? Coba saya mana Excel saya ya. Izin Pak, Ya silakan. itu mungkin punyanya Sita yang pangkat 1/5-nya, 1/5-nya belum dikurung Pak. Jadinya, Oke. ya jadinya dapat 0,8. Padahal saya dapatnya itu 1,31. Kalau Oh ya. XN-nya 1. Oh ya, ini ya. Ini harusnya ada tanda kurungnya ya. Jadi pangkat ada tanda pangkat ini kan harus di pangkat 1 dibagi 5 ini ya. Ini harus pakai tanda kurung 1/5-nya ini. Coba diperbaiki. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ya. juga Rina. Ya, makasih ya tadi temannya. Ya. Jadi bisa jadi ya penurunan kita secara matematis betul. Ya, tetapi ketika kita implementasi di dalam ini aja contoh ya, contoh menggunakan Excel aja kita bisa juga kurang tanda kurung. Ini juga akan berlaku ketika kita menggunakan pemrograman. Jadi di dalam pemrograman itu bisa jadi kurang tanda kurung pun itu akan menyebabkan hal yang fatal gitu, hasilnya tidak sesuai. Ya, makanya ketika kita mau di dalam pemrograman ya step by stepnya kita cek dulu. Ini benar nggak, sesuai nggak rumusnya. Apalagi ketika nanti kita sudah menggunakan metode numerik untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang kompleks gitu. Ya, ketika kita menggunakan sesuatu yang lebih kompleks, dari awal sedikit demi sedikit itu kita cek, pastikan bahwa penulisan rumus kita itu benar. Dengan cara apa? Ya coba-coba saja dengan angka-angka kecil. Kalau menggunakan R, setiap rumus itu kita partisi dulu. Rumus-rumus, misalkan kita punya rumus pertama, rumus kedua itu kita pecah-pecah, kita hitung satu-satu. Ya, kadang-kadang itu perlu. Kalau kita belum terbiasa dengan pemrograman, ya kalau kita belum terbiasa dengan penulisan pemrograman, bisa jadi itu bisa menyebabkan kendala. Jadi kalau nanti repotnya itu kalau sudah terlanjur kompleks gitu kita buat semuanya sudah jadi, untuk memetani, menelusuri itu yang sulit. Wah, kok nggak konvergen gitu kan? Atau mungkin ada kendala di mana ini? Padahal seharusnya secara teori dia konvergen. Nah itu harus ditelusuri ya. Pertama ada kemungkinan kesalahan kita menurunkan atau mungkin di dalam kebutuhan di situ membuat rumusnya, atau memang kita mengimplementasikan di dalam pemrograman. Itu sering terjadi ya. Sering terjadi ya, tidak apa-apa, ini pengalaman. Jadi dengan begini mudah-mudahan kita ingat ya. Jadi sebelum jauh melangkah di dalam menggunakan rumus-rumus itu, kita bagusnya setiap ini kita cek dulu. Ini tadi saya belum sempat lihat juga itu dah rumusnya. Ya, makasih. Izin bertanya Pak. Ada yang lain? Ya silakan. Ingin bertanya di yang slide ke-17 kalau nggak salah, yang tabel 2.6 Pak. Bentar. Slide 17. Ini ya? Iya. Yang untuk yang formula pertama itu Pak, itu kan seolah-olah kayak dibatasi di titik 1 itu Pak. Jadi 0 sampai 1 itu kurang dari 1, terus 1 sampai 2 itu kan lebih dari 1 atau divergen. Iya. Nah itu kenapa Pak? Kenapa enggak? Padahal 1 sampai 7/6 itu juga hasilnya masih kurang dari 1 Pak. Maksudnya kenapa titik kritis atau titik apanya itu di 1 bukan di 7/6? Ya titik intervalnya dipilih 1 itu kenapa Pak? Kenapa? Terima kasih. Ya. Oke, makasih Yaski, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi sebetulnya interval ini adalah sebetulnya ini adalah interval yang tidak wajib kita buat ya. Jadi interval ini sebetulnya bukan suatu kewajiban ketika kita membuat suatu mau mencari hasil ya, untuk mencari akar dari persamaan tersebut ya, tidak wajib
Ya, jadi di sini di interval ini kan sebetulnya dibuat seakan-akan antara 0, 1, 1, 2 gitu ya. Tidak pas nilainya supaya dia mencapai kan bisa jadi 1, berapa tadi? Pokoknya sekitar 1,1 masih ya? Masih kurang dari 1 ya? Pokoknya 1 sampai akar 7/6 itu masih Pak, karena kan 6 per Ya. 7 X kuadrat ya. Ya, sampai di situ ya, masih bisa memenuhi sebetulnya. Tapi kok diputus sampai sini. Nah, ini sebetulnya, jadi ini hanya contoh saja pembuatan interval ini ya. Ketika kita menggunakan interval ini untuk memilih suatu X0-nya, maka dia dijamin konvergen. Ya tentunya batasannya ya betul yang tadi disampaikan kalau memang kita mau mencari intervalnya. Ya, kalau memang kita mau mencari intervalnya itu memang itu kita bisa paskan ya. Oh, batas intervalnya adalah sampai dengan yang itu tadi disebutkan. Nah, tetapi supaya dia bisa mencapai konvergen ya. Tetapi dalam prakteknya penentuan interval ini kita tidak lakukan. Yang terpenting kan tadi kebutuhannya cuma 2, yaitu formula iterasi dan juga X0. Yang perlu kita lakukan adalah mengecek apakah X0 kita itu ya ketika kita masukkan ke dalam turunannya ini hasilnya kurang dari 1 atau lebih dari 1. Itu udah cukup. Jadi di dalam pemrograman itu kita nggak perlu mencari interval. Kenapa? Karena kan kita menetapkan X0 itu kan sebetulnya juga acak ya. Acak, kita bisa menetapkan X0 yang mungkin dekat dengan akarnya. Kita kan juga mungkin bisa nggak tahu ya akarnya ada di mana dia. Ya, misalkan kita nggak tahu akarnya. Jadi sebetulnya ini bisa melalui penentuan akar itu kan bisa melalui gambar kalau kita bisa menggambarkannya. Jadi bisa kelihatan kan, oh ini posisinya di sekitar 1,2 misalkan kalau melalui gambar. Tapi ketika kita nggak bisa menggambarkan atau kita tidak diizinkan untuk menggambar, mungkin menggunakan aplikasi, ya kita menggunakan ini, mengecek turunan ini, kemudian sebetulnya kita bisa buat interval ya, kalau memang itu diminta ya. Kalau nggak diminta kan kita hanya perlu ngecek X0 yang kita tetapkan itu apakah dia ketika kita terapkan pada formula iterasi tersebut apakah bisa mencapai konvergen atau tidak. Jadi sebetulnya penentuan interval ini di dalam algoritmanya itu tidak ada. Ya. Ini hanya untuk ini saja sih, contoh gitu loh. Kalau misalkan kita menggunakan interval yang dia memilihnya pun yang gampang aja supaya gampang untuk melihatnya. Antara 0, 1. Oh, dia memenuhi syarat gitu. Jadi sebetulnya untuk interval ini ya benar tadi yang disebutkan. Kalau memang kita konsen pada interval, diminta untuk mencari interval yang memenuhi, ya tentunya tidak seperti ini. Ya, bisa satunya bisa lebih dari itu, misalkan seperti itu. Baik, terima kasih Pak, sudah paham. Ya, sama-sama ya. Makanya tadi syaratnya adalah X0 dan formula. Nah, itu harus cocok. X0-nya aja dicobakan di dalam turunan dari formula tersebut. Hasilnya apa gitu. Nah, kemudian bagaimana Pak nanti implementasinya ketika kita menggunakan program. Nah, ketika menggunakan Excel ya tentunya X0 itu kita bisa coba satu-satu ya. Nah, tetapi kalau di dalam program ya kita bisa membuat misalkan kalau memang ada loopingnya gitu. Jadi looping untuk mencoba nilai dari si X0-nya ya. Nah, itulah kekurangan dari formula iteratif ini. Jadi X0-nya itu harus pas gitu. Jadi kita mungkin ada di atas itu menggunakan formula looping ya. Nanti ketika kita buat rumusan sebelum masuk ke dalam proses apakah konvergen dan divergen, kita buat dulu rumusan untuk yang formula iterasinya kan tentunya kita tetapkan ya. Nah, kemudian juga kita cari turunannya ya. Nanti setiap X0 itu kita bisa cobakan di dalam situ. Ya, kalau nanti nilainya kurang dari 1, kita bisa lanjutkan dengan proses algoritma iterasi yang biasa yang tadi itu. Nah, kalau memang dia lebih dari 1, maka itu diabaikan. Jadi nanti pasti divergen. Nggak usah dihitung gitu ya. Itu di dalam prakteknya misalkan kita mau mencari akar dari suatu persamaan ini. Ya, tergantung ininya juga batasannya, pencariannya. Ya, dalam prakteknya interval itu kita tidak menentukan. Tidak perlu untuk menentukan. Ada yang lain mungkin? Nah, kalau nggak ada, saya lanjutkan, yaitu ada metode Aitken. Ya, metode Aitken itu sebetulnya metode termasuk di dalam proses
ekstrapolasi ya dari metode iterasi ini ya. Jadi dia sebetulnya hanya ada proses tambahan itu ya di dalam ketika kita menggunakan proses pendekatan iteratif atau iterasi ya. Jadi proses Aitken itu mengakselerasi konvergensi metode iteratif. Untuk setiap proses dalam mencari pendekatan solusi, metode Aitken membutuhkan 3 langkah proses pendekatan dari metode iterasi. Jadi dia proses intinya metode Aitken itu digunakan untuk mengakselerasi konvergensi dari metode iteratif supaya dia cepat konvergen itu ya. Untuk setiap proses dalam pencarian pendekatan solusi, metode Aitken membutuhkan 3 langkah proses pendekatan dari metode iterasi. Jadi dia nanti membutuhkan 3 langkah dari proses pendekatan metode iterasi, baru dia bisa menghasilkan gitu ya, bisa diproses. Nah, jadi algoritmanya, kalau kita lihat dari algoritmanya ini sebetulnya sama dengan algoritma dari metode iterasi ya. Apakah iterasi sederhana ataupun yang konvergen. Kalau bedanya sederhana dan konvergen kan hanya di pengecekan di turunan dari fx yang kita tetapkan ya. Jadi kalau di Aitken ini ada penambahan ini. Ya, penambahan di poin keempat ya. Kalau 1 sampai 3 itu sama ya. Ubah bentuk fx menjadi fx sama dengan 0 dulu toh. Kemudian kita mencari x sama dengan suatu fungsi dari x itu sendiri. Yang tadi itu formula iteratifnya kita tetapkan. Kemudian kita juga memerlukan ya nilai awal dan toleransi dari error ya. Kemudian dia melakukan iterasi ya, melakukan iterasi minimal sebanyak 3 kali untuk mencari xi ya dengan rumusan tadi itu bahwa xi plus 1 itu sama dengan fungsi dari xi ya, xi sekarang ke depan itu sama dengan fungsi dari xi sekarang. Kemudian kita tetapkan nilainya, kita cek ya apakah dia sudah memenuhi toleransi atau belum. Ya kalau sudah keluar, kalau belum maka dia akan diulang lagi ya, ditambah proses selanjutnya. Nah, nanti di keempat ini ya di sini ada penggunaan tambahan, rumus tambahan di sini yang berguna untuk supaya mempercepat dari proses konvergensinya tersebut. Ya, tentunya ini sudah dicek juga ya menggunakan yang iterasi yang konvergen ya, bukan yang sederhana. Jadi sudah dicek bahwa itu nanti akan menuju ke konvergen. Hanya bedanya menggunakan metode ini akan lebih cepat untuk konvergennya. Ya, contohnya seperti ini. Misalkan kita diminta untuk mencari akar dari persamaan ini ya, dengan menggunakan bentuk x sama dengan ini. Nah, titik awal yang pertama 1 atau 5. Nah, ini titik awal menggunakan yang 1 ya. Nah, untuk yang tahap iteratifnya itu minimal ada 3 iterasi yang harus ditetapkan ya untuk bisa menggunakan metode Aitken ini. Dimulai dari yang N0, 1, 2 ya, yang tadi di N-nya tadi itu, indeks N-nya. Kemudian di dalam XN-nya itu sudah ditetapkan 1. Kemudian dicari fungsinya ya dengan menggunakan ini. 1 dimasukkan sama dengan berarti 9/6 ya. 9/6 itu 1,5. Ini kemudian cari selisihnya ya. Kemudian yang GN-nya ini menjadi XN di selanjutnya, proses selanjutnya 1,5 itu ke sini diperolehlah 1,7 ya, kemudian selisihnya diperoleh juga. Nah, kemudian dicari lagi 1,7 ini menjadi 1,8 ya, dan ini diperoleh selisihnya. Nah, ini masih proses iterasi biasa ya, proses iterasi konvergen ya, dengan 3 pengulangan. Jadi sampai di sini sampai 3 pengulangan. Nah, setelah itu, untuk bisa menggunakan Aitken ya, maka kita harus menghitung ini selisih delta xn dan delta kuadrat xn min 1 yang dirumuskan dengan yang tadi ini. Ini rumusnya. Ya, ini rumusnya. Jadi ini delta kuadrat xn min 1 ini itu sama dengan ya dihitung dari x I plus 1 atau X3 nanti ya, dikurangi dengan 2 X2 deh ya, ini ya punyanya 2 ini. Jadi ini nanti X2 dikurangi dengan 2 X1 ya ditambah dengan X0
Nah, ini. Nah, ini nilainya. Ya, dihitung ini. Ini nilainya diperoleh dari itu diperoleh dari nah, ini ya, dikurangi dengan 2 kali ini ya, ditambah dengan ini. Jadi ini dikurangi 3 ditambah dengan 1, itu hasilnya ini ya. Nah, setelah kita mendapatkan ini ya, kita mendapatkan nilai ini, maka kita bisa menghitung untuk X3-nya, untuk X3-nya itu direvisi bahwa yang menjadi X3 itu adalah ini rumusnya ya. Rumusnya ini. Nah, ini yang diterapkan untuk ini. Nah, sehingga dia didapatkan untuk X3-nya adalah 1,857. Kalau yang di interaktif masih baru didapatkan ini. Yang di interaktif saja X3-nya didapatkan ini. Ya. Jadi lebih dekat menuju ke konvergen yang ini ya. Setelah itu dari sini ini bisa digunakan lagi untuk yang iterasi keempat, kelima, keenam. Nah, setelah ke-6 baru bisa dihitung lagi untuk ITCAN-nya. ITCAN-nya dihitung, baru itu diupdate lagi untuk yang X ke-6-nya gitu ya. Jadi proses itu kan membutuhkan 3 minimal iterasi. Sehingga intinya sih dia akan mempercepat konvergen gitu ya. Jadi akan mempercepat konvergensinya menuju ke yang lebih dekat menuju ke titik konvergennya dengan rumusan ini tadi ya. Itu untuk metode ITCAN. Nah, nanti ini silakan dicoba ya. Untuk yang X0 sama dengan 5-nya. Kemudian cari akarnya ini dari ini. Oke, ada pertanyaan dulu untuk yang metode ITCAN? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Nabila. Ya, silakan Nabila. Jadi itu yang proses ITCAN itu berlaku di X yang kelipatan 3 gitu ya Pak? Atau gimana? Sebetulnya bisa sih untuk yang X selanjutnya, tapi dengan syarat ya betul ya. Ini misalkan mau menghitung yang ini ya, mau menghitung yang ini berarti ini kan harus ada yang keempat dulu ya, kemudian baru kita hitung lagi. Nah, cuma tadi nilai X3-nya itu kan tadi mau digunakan untuk mengupdate si ini ya. Mana tadi? Ya, nilai X yang hasil hitungan ini ya. Nilai hasil hitungan ini ya, ini akan digunakan untuk mengupdate yang ini. Ya, setelah diupdate ini ya, tentunya kan kita pakai menggunakan ITCAN. ITCAN kita dapatkan nilai 1,8 dari yang 1,7 ini kita rubah menjadi 1,8 menggunakan ini tadi, bahwa ini dikurangi dengan 2 kali ini ditambah dengan ini. Nah, kemudian kita nilainya ini nanti dapat digunakan untuk menghitung X3 X selanjutnya ya, mengupdate untuk X3. Nah, setelah X3 ini kita gunakan, X3 itu gunakan ya biasa lagi kan. Kalau kita langsung terapkan ke ITCAN lagi nanti jadi nggak konsisten gitu. Mau menghitung ITCAN-nya itu ini digunakan untuk menghitung yang biasa dulu, ya betul. Tadi berarti betul ya. Nanti setelah kelipatan 3 dia diupdate proses dengan menggunakan ITCAN. Kalau kita langsung kayaknya nggak bisa, nggak mungkin kan. Kan ini nanti diupdate dulu. Nah, kemudian kita setelah diupdate X3-nya itu dihitung iterasi biasanya ini kan. Ya, kita dapatkan iterasi biasanya. Kemudian kita tetapkan nilai selanjutnya juga ya. Nah, kemudian baru kita hitung lagi untuk ITCAN-nya. Ya. Jadi setiap 3 iterasi ya. Setiap 3 iterasi kita hitung, setiap 3 iterasi kita hitung, kita update lagi gitu semakin supaya dia mempercepat. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, sebetulnya kalau sederhana-sederhana saja sih sebenarnya metode ITCAN ini juga nggak terlalu kelihatan bermanfaat ya. Tetapi nanti sebetulnya ITCAN ini juga bisa diterapkan pada metode yang lain ya. Iteratif itu maksudnya bukan hanya metode iterasi saja. Iterasi sederhana ataupun yang konvergen, tetapi bisa juga digunakan untuk metode Newton-Raphson atau yang lainnya. Nah, tapi
mungkin perumusannya ini mungkin bisa jadi berbeda ya. Sebetulnya ada ya pemanfaatan AITCAN untuk yang Newton-Raphson itu. Tapi mungkin saja ini berbeda. Jadi karena ini juga menentukan rumus ini ada dasarnya, sebenarnya ada penurunannya. Cuma kita nggak sampaikan di sini ya. Ada penurunannya sehingga diperoleh seperti ini. Ya, ini pengenalan saja bahwa sebetulnya ada suatu metode AITCAN yang bisa digunakan untuk mempercepat proses iterasi ya. Baik itu untuk metode iterasi maupun metode yang lainnya. Sebetulnya bisa digunakan untuk itu. Cuma mungkin bisa jadi karena kita nggak konsen di situ ya, bisa jadi itu membutuhkan rumusan yang berbeda. Ya, ada yang lain lagi? Izin Pak. Oh ya. Mungkin sebelumnya minta maaf Pak, agak kembali ke materi yang sebelumnya. Ya. Jadi dari tugas yang kemarin itu saya sempat dapat formulanya setelah dilakukan iterasi terjadi pengulangan, gimana ya menjelaskan ya Pak? Dia nilai yang ya kalau boleh share screen boleh Pak? Oh ya silakan. Ya, yang lain mencermati ya. Siapa tahu menemukan, biasanya kalau udah dicoba bisa menemukan kekurangan. Sudah kelihatan belum Pak? Ya sudah. Nah ini terjadi pengulangan nilai, dia nggak sama sih Pak XN dengan GX-nya ini, tapi setelah dilakukan iterasi terus menerus hasilnya itu terus gitu. Jadi kayak yang di setiap iterasi genap atau ganjilnya ini sama gitu, memiliki kesamaan. Tapi ya saya bingung ini dinamain apa gitu Pak. Kalau konvergen, apa konvergen bersyarat atau apa gitu, atau gimana ya Pak kalau yang semacam ini iterasi? Ya, kalau nilainya seperti ini berarti divergen ya. Jadi konvergen ke dua arah itu disebut sebagai divergen. Jadi konvergen itu ya hanya satu arah gitu, maksudnya satu titik menuju satu titik. Ini kan seakan-akan ada kedua titik kan ya? Iya Pak. Jadi ini disebut sebagai divergen. Jadi ini sebenarnya divergen. Coba dilihat formulanya apa yang digunakan, kemudian turunannya ini sudah betul ya. Secara formula rumus formula mata yang dipilih sudah betul, terus implementasinya di sini sudah betul juga ya. Iya. Teman-temannya juga ngalami ini, yang menggunakan formula yang sama. Sama ya? Sama? Ada Pak yang gitu. Ya, jadi coba nanti dilihat turunannya. Turunan dari formula yang dipilih dan dimasukkan untuk yang X0-nya itu sama dengan -2 atau 0 lah yang gampang ini. Ya, tuh cari turunannya dulu. Nanti 0 ini dimasukkan ke dalam turunannya dari yang formula yang dipilih. Ini kan berarti GX-nya ditentukan dari ini ya. Ini yang ini ya, -2x pangkat 2 plus 3 itu dibagi dengan x pangkat 3 minus 1. Ya, ini dicari dulu turunannya. Nah, nanti coba 0 itu masukkan ke situ. Nilainya apakah dia lebih dari 1 atau tidak. Atau kurang dari 1. Ya, nanti kalau secara yang seperti ini itu disebut sebagai divergen. Ya. Jadi konvergen itu ke satu titik ya. Kalau ke dua titik berarti ini divergen. Ya, oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, coba nanti dilihat lagi dengan syarat yang tadi. Memenuhi enggak? Seharusnya itu nanti lebih dari 1 mungkin ya. Itu mungkin yang disebut sebagai ini juga yang divergen apa tadi itu? Yang bukan monoton ya tadi. Oscilasi ya. Saya lanjutkan kalau masih ada pertanyaan. Saya lanjutkan dulu ya. Satu lagi ini, satu metode lagi. Yaitu metode regula falsi.
Sudah terlihat ini slide-nya? Sudah, Pak. Oke. Ya, jadi ini tadi yang saya sampaikan bahwa metode regula falsi itu termasuk dalam metode tertutup, sama dengan biseksi. Ya, kalau iterasi nanti ada juga Newton Rason, itu nanti akan disebut sebagai metode terbuka. Nah, bedanya metode tertutup itu pasti yang menjadi inputan itu adalah batas atas dan batas bawah. Ya, dia udah tertutup, jadi udah ditutup, ditetapkan bahwa batas bawahnya ini, batas atasnya ini gitu. Oke, metode regula falsi, metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas ring. Ya, di sini ada batas ring lagi ya. Ini makanya dia disebut sebagai metode tertutup sama dengan biseksi. Nah, dua titik A dan B pada fungsi fx digunakan untuk mengestimasi posisi C dari akar interpolasi linier. Jadi C ini nanti yang ditetapkan sebagai yang disebut sebagai false position. Jadi posisi palsu ya. Sementara sih sebetulnya ya. Posisi palsunya untuk mendeteksi untuk mendekati akarnya itu tadi ya. Makanya ini dikenal dengan metode false position juga gitu ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Misalkan ya, kita mempunyai fungsinya seperti ini fx-nya ya. Kemudian dia perpotongan terhadap sumbu x atau akarnya itu adalah di alfa ini kan ya, alfa ini. Nah, kemudian kita garis dari batas tadi itu. Jadi A itu untuk FA-nya ada di sini. Ini adalah FA. A, FA. B-nya itu ada di sini. B, FB. Nah, ini juga sama dengan biseksi ya. Dia membutuhkan pengecekan di awal bahwa di dalam interval tersebut harus bisa dipastikan bahwa di dalamnya itu ada akarnya. Dengan cara apa? Dengan cara ya sama aja dengan biseksi, bahwa dia beda tanda untuk FA dan FB-nya. Ya, ketika FA dan FB itu beda tanda, maka dia atau kalau dikalikan kurang dari 0, maka dia ada akar di dalam situ. Nah, kalau ada maka bisa dicari. Nah, ya tentunya kelemahan juga ya yang sama dengan biseksi ada kelemahannya ketika akar ganda atau mungkin yang memang ini nggak bisa ditentukan gitu ya. Akar ganda itu kan nanti nggak bisa dibuat garisnya juga. Nah kalau misalkan atau yang misalkan dia di atas ini ya. Kalau misalkan jadi intinya gini, ini titik C ini digunakan untuk sebagai posisi palsu untuk mendeteksi si alfa ini ya. Dengan cara apa? Ya dia digaris dari ini tadi, dari titik A, FA dengan B, FB digaris. Nah, di sini loh pendekatannya. Nah, ini baru pendekatan pertama. Nah, kalau kita lihat ya, jadi cara bekerjanya dia itu menggunakan dua segitiga yang sebangun ya. Bentuknya sama gitu ya. Sebangun. Jadi dengan menggunakan segitiga ini PCB dan juga PQR. Ya, ini kan sebangun ya, hanya beda besarnya saja. Wah, jam 3 ada rapat. Oke. Jadi sehingga kita bisa buat PB per BC ya, itu sama dengan PR dibagi dengan RQ. Ya kan? Namanya juga sebangun kan. Nah, PB sendiri itu adalah nilainya adalah FB dikurangi 0 ya. FB itu ada di sini ya. PB itu kan ini nih. Jadi FB dikurangi 0 kan. Kemudian dibagi dengan BC. BC tadi ini B dikurangi C. Sama dengan ini ya nilainya. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan nilai C ini. C ini adalah rumusnya adalah ini ya. Menggunakan operasi matematis ya. Geser-geser, bagi-bagi, akhirnya ketemu C adalah rumusnya seperti ini. Nah, jadi di dalam bedanya dengan biseksi, kalau C-nya ini atau nilai awalnya ini ya, nilai untuk menentukan proses selanjutnya itu dia menggunakan nilai tengahnya dari batas atas dan batas bawah. Kalau ini dengan menggunakan penghitungan ini, bedanya itu saja, prosesnya hampir sama gitu, cuma dia bedanya untuk menentukan C-nya ini
itu bukan dari nilai tengah dari AB, tetapi dari rumusan ini. Ya, rumusan ini. Nah, prosesnya nanti akan kita lihat ya. Jadi jika C itu adalah X yang merupakan titik di mana fx-nya itu sama dengan 0, maka kita bisa tetapkan X itu sama dengan itu, sama dengan ini. Sama dengan rumusan ini, hanya kita menggantikan C-nya dengan X. Ini ya. Nah, kita peroleh seperti ini rumusannya. Nah, sehingga algoritma metode regula falsi ini sebetulnya hampir sama dengan biseksi. Ya, pertama kita mendefinisikan fx. Tentu itu dari fx biasa. Kita punya fx-nya dulu kan. Kemudian kita harus menentukan. Tapi di sini kita nggak perlu mencari seperti yang iterasi tadi, membuat x dari fungsi dari x itu enggak. Ya, atau nanti mencari turunan juga enggak ya. Jadi dari fx-nya langsung ya kita tentukan batas atas dan batas bawah. Ya, batas bawah dan batas atas. Misalkan A dan B. Kemudian juga sebagai inputannya toleransi errornya dan iterasi maksimum. Itu hanya untuk sebagai terminate tadi. Nah, kemudian menghitung FA-nya dan FB-nya. Ya. Setelah itu, proses iterasi yang pertama sampai dengan terminate tadi tercapai, hitung ini. X itu adalah ini. Kalau yang di biseksi, X itu kan pembagian dari batas atas bawah. Kalau ini enggak. Kemudian dihitung fx-nya, kemudian dibandingkan apakah errornya selisih fx itu sudah dengan fx sebelumnya sudah mencapai toleransi atau belum. Kalau belum, lanjut lagi. Ya, kalau lanjutnya adalah dicek ya fx tadi dikalikan dengan fa ya, apakah dia kurang dari 0? Jika iya, maka diupdate B-nya itu dengan X ya, batas B-nya tadi itu dengan X. Nah, kalau dia dan FB-nya sama dengan fx ya, diupdate juga FB-nya itu sama dengan fx. Nah, tetapi jika tidak, maka yang A yang diupdate sebagai X dan FA dihitung dari fx. Nah, kemudian akar persamaannya adalah X. Itu terus-menerus ya, kalau iterasi sudah tercapai, maka akar persamaannya adalah X. Nah, ini sama dengan biseksi kemarin ya, bahwa di sini ada pengecekan posisinya ada di mana, ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Ya, dengan cara ini tadi, di sebelah kiri X atau di sebelah kanan X, dengan cara mengecek ya. Mengeceknya ini tadi, beda tanda atau tidak. Nah, secara grafisnya seperti ini ya. Jadi kita pertama mempunyai titik awal, kalau ini beda lagi ya, beda notasi lagi. X1 dan X2. X1 ini adalah A, X2 adalah B ya. X1 adalah batas bawah, X2 adalah batas atas. Nah, dari dua titik ini, batas atas dan batas bawah, dihitung X3 dengan cara apa? Rumus tadi. Ya, sehingga diperoleh X3 itu pasti posisinya ada di sini. Kalau secara grafis ya. Karena tadi kan perbandingan kan? Perbandingan seperti ini kan. Nah, dapatlah X3 di sini. Nah, setelah X3 kita dapat, dihitung fx3-nya ada di sini, fx3-nya nih. Ini adalah fx3. Nah, fx3 ini nanti dicek ya, apakah dia setanda dengan fx1 atau setanda dengan fx2. Kalau setanda berarti dia kan tidak ada di situ. Tetapi kalau berbeda tanda berarti dia ada di situ. Oh, ternyata dia beda tanda dengan fx2. Ya, dikalikan dengan fx2 itu sama dengan kurang dari 0 ya. Maka posisi dari x1 itu digantikan dengan x3 ya. Batas bawah tadi digantikan dengan batas bawah tadi digantikan dengan x3. Hasil iterasi itu. Nah, setelah batas bawah digantikan dengan x3, batas atasnya tetap x2. Nah, dicarilah lagi ya. Nah, ini dari titik ini digaris lagi. Nah, dapatlah X4. Nah, kemudian X4 dicek lagi, ternyata dia posisinya ada di sebelah kanan lagi ya. Demikian seterusnya ya. Ini nanti akan nah gini lagi, ketemu lagi X5 di sini, ke sini lagi ya, ke sini lagi, nanti mepet di sini, pasti akan sama dengan di sini. Nah, dia akan berhenti ketika dia sudah mencapai toleransi. Nah, dia kelihatannya akan lebih cepat konvergen dibandingkan dengan biseksi ya. Kalau memang ya sebetulnya tergantung dari bentuk fungsinya ya, bentuk grafiknya. Ya, kalau memang seperti ini dia cepat. Tetapi kalau nanti bentuknya seperti ini misalkan. Nah, seperti ini ya. Ya, jadi dia itu lama gitu. Kalau misalkan toleransi yang kita tetapkan sangat kecil ya, itu akan lama. Bisa jadi seperti itu. Jadi bisa jadi metode ini juga lebih cepat konvergen ataupun lebih lambat dibandingkan dengan yang biseksi. Tapi ini menggunakan metode yang tertutup sama dengan yang biseksi ya.
Jadi syarat-syarat biseksi ya mengikut juga di sini gitu. Nah, ini ada contohnya ya. Misalkan kita punya fungsi seperti ini, kemudian dicari solusi dari persamaan nonlinearnya ini. Dari sini ya, prosesnya sama dengan yang tadi sebetulnya ya. Cuma ini notasinya berbeda lagi dengan xn dan xn plus 1 ya. Itu intinya sih sebenarnya batas bawah dan batas atas nih. Dan dia di situ ada deteksi awal bahwa dia ada di lokasi situ gitu, di interval tersebut. Sama dengan biseksi. Nah, kemudian dicarilah X bintangnya dengan rumusan tadi itu, sehingga diperoleh, nanti dibandingkan lagi posisinya ada di mana untuk menggantikan gitu, sama dengan yang biseksi. Ya, ilustrasinya sama. Nah, kemudian kalau dia sudah ini ya stop, sudah sesuai dengan nilai error yang ditetapkan, toleransi yang ditetapkan. Ini ada contoh soal, nanti silakan dicoba ya. Dicoba, kalau ini sih masih menggunakan Excel bisa. Ya, kalau sebetulnya Excel itu selama kita bisa membuat Excel-nya, maka programnya dijamin bisa juga gitu. Kenapa? Karena di dalam Excel itu kita untungnya adalah pengecekan juga. Pengecekannya kita bisa secara langsung gitu. Jadi kalau sederhana-sederhana ya kita kerjakan di Excel dulu, atau mungkin pengecekannya kita menggunakan Excel itu untuk membantu di dalam proses pengecekan. Kalau langsung program, kadang-kadang kalau hasilnya nggak sesuai, kita nggak tahu ini hasilnya benar atau tidak, kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau sudah diperiksa di Excel, kemudian rumusannya itu diimplementasi di dalam pemrograman, nah itu ada jaminan lah, sudah dicek di Excel-nya. Ya, saya jam 3 sebenarnya ada rapat ya, tapi masih ada waktu sedikit lah, kalau memang ada pertanyaan silakan. Gampang kalau yang ini ya, apa namanya, metode yang regula falsi tadi itu. Hanya kita harus tahu rumusnya itu aja. Rumus itu tadi ya hampir sama dengan untuk penentuan dari biseksi. Silakan kalau ada pertanyaan, masih ada 4 menit. Nanti latihannya dikumpul atau enggak? Terserah sih. Gak usah ya, kan sama ya dengan Excel, tapi dicoba ya, ya, dicoba supaya tadi muncul pertanyaan-pertanyaan tadi seperti tadi. Oh ya, tadi PR kita bersama untuk mencoba yang kalau dia nilainya tepat ya, jadi kalau memang dia nilainya pas 0 atau 1 yang tadi ya, batasnya tadi ya, turunannya. Ketika pas ya, nilainya 1 turunannya. Oke. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Boleh share screen nggak, Pak? Boleh, silakan. Silakan, sudah bisa ya. Ini Pak, untuk soal yang minggu kemarin, nah fungsinya gini. Terus formulanya ini, waktu udah diturunin, hasil formulanya itu turunannya 4x pangkat 3 plus 4x. Terus waktu dicoba masukin X 0-nya sama dengan 0,1, itu hasilnya 0,404 Pak, turunannya. Berarti dia konvergen kan Pak? Tapi waktu saya masukin ke Excel-nya hasilnya seperti ini. Oh ya. Pertanyaannya, jadi semua yang konvergen itu belum tentu bisa memenuhi pertanyaannya, Pak. Ya. Jadi seharusnya teorema tadi itu sudah harusnya bisa diterapkan untuk semuanya ya.
Ya, kalau terjadi seperti ini kita perlu ngecek. Ada teman-temannya yang menggunakan yang sama hal ini? Menggunakan X sama dengan kemarin, fx-nya apa? Ini Pak. Bukan. Oh, ini X sama dengan ini ya? Enggak, Iya. sebelumnya lagi. Yang Ini fungsinya. enggak, fungsi yang sama dengan nolnya, yang sebelum ini. Iya, ini Pak. Ini fungsi sama dengan 0. Ini formulanya. Loh, formulanya dipilih. Oh, yang X-nya geser ya. Iya. X-nya yang di belakang geser ke sana. Oke, ya. Terus kemudian coba saya gambar dulu di gerak. Saya stop share ya Pak. Nggak usah, biar aja dulu. Kita lihat sama-sama. Ada teman-temannya yang sudah nyoba ini? Mungkin bisa menjelaskan? Ada yang sama dengan ini? X pangkat 4 ditambah ini berarti di sekitar minus 0,8 0,9 dengan 1,1 hasilnya nanti. Ini digunakan 0, XN-nya 0,1 ya. Ini kan turunannya berarti 4X pangkat. Ya, seharusnya dia kurang dari 1 ya. Oke, nilainya ini. Coba rumusnya ini diklik. Di dalam, bukan, yang hasilnya ini. Hasil dari ketemunya ini. Yang minus 2,9799 ini. Kan ini cari X pangkat 4. Ya. Ini cari 2X pangkat 2. Ini Ya. X pangkat 4 tambah 2X pangkat 2 dikurang 3. Oke. Itu kemudian masuk ke dalam sini ya. Rumus ke bawahnya sudah sesuai semua ya? Udah. Udah. Oke. Maaf, Pak. Ya. Ini mungkin karena ini sih Pak, kalau melihatnya kan angkanya dia makin terus besar ya Pak. Nah, kalau di komputer itu kan ada batas maksimal juga, jadi mungkin sebenarnya dia konvergen, tapi karena angkanya besar jadi nggak bisa ditampilkan gitu. Oh, enggak. Kalau begini sudah menunjukkan bahwa dia divergen ini. Jadi akarnya pun dari fungsi tersebut, akarnya ini kok di antara minus antara minus 0,9 dengan 1,1. Seharusnya menuju ke situ. Tapi dia posisinya ada di 0,1 ya. Oh. Iya. Oke, saya catat dulu ya. Ini sudah lewat jam 3. Nantilah teman-temannya juga silakan nanti dicoba menjadi PR ya untuk mencoba yang ini, kasus ini. Saya catat dulu ya. Karena saya perlu ngotak-atik juga dan mungkin perlu nyoba-nyoba. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini kemarin soal yang kemarin ya ini ya? Halo? Iya Pak, soal yang kemarin. Tapi menggunakan untuk fungsi X awalnya itu saya coba sendiri, bukan dari soal yang kemarin. Oh, X0-nya ya? Iya. Oke. X0-nya digunakan adalah yang 0,1 ya? 0,1. Ya, oke. Nanti akan saya coba cek lagi. Izin stop screen ya Pak? Ya, silakan. Oke.
Ya, seharusnya tadi teorema tadi itu berlaku untuk umum. Tetapi kalau terjadi seperti itu nanti kita cek lagi ya. Kita lihat lagi. Mungkin ada syarat yang lainnya atau sebetulnya ada kekurang pasan, nanti kita lihat. Ya, saya kira cukup sekian dulu ya. Masih ada pertanyaan lagi kah yang urgent? Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian dulu ya. Tadi kita ada 2 PR ya. Pertama tadi untuk ngecek ketika dia pas nilainya di 1, dan juga yang kedua tadi dari temennya itu ya. Kita lihat aja, kalau untuk yang lain dicoba saja. Yang penting di tes lah dengan menggunakan Excel saja dulu. Yang penting jalan logikanya. Karena nanti di dalam pemrograman kita juga kadang-kadang memerlukan Excel untuk mengecek, memastikan bahwa prosesnya itu sudah sesuai dengan rumusan yang kita gunakan ataupun formulanya itu sudah sesuai dengan yang kita akan gunakan. Ya, demikian ya. Saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.